apa dengan Vincent Rompis? Apa yang tengah mendera pikirannya sehingga presenter dan ex-basis klub Etis itu bertingkah aneh dan super nyeleneh saat berada di atas panggung Pesta Pora beberapa waktu lalu? Sambil memegang gitar, sejawat Desta Mahendra ini bukan saja menunjukkan sikap tak wajar di hadapan penonton, tapi juga nyaris merusak beberapa properti acara. Aksi tak pantas yang terekam secara acak oleh para penonton terhadap tingkah pemilik nama Vincent Rian Rompis itu bahkan viral. Sebagian besar warganet menduga jika pria kelahiran Jakarta 44 tahun silam ini diduga mabuk sehingga bertingkah aneh dan membuat gaduh panggung Pesta Pora. Soal video Vincent Rompis di Pesta Pora 2024 itu menurut gue sih terlalu berlebihan ya. Menurut gue apa yang dilakukan sama Vincent Rompis ini sangat disayangkan. Hingga berita ini viral, musisi yang tergabung dalam grup band barunya Andre Taulany and Friends ini belum memberi klarifikasi langsung di depan juru warta pun melalui media sosial miliknya. Namun jika melihat aksi dan gaya rock and roll ex-basis klub Etis ini, Vincent Rompis tampaknya mengagumi aksi-aksi para gitaris dunia yang kerap membanting gitar di sela manggung seperti yang pernah dilakukan musisi legendaris Nirvana mendiang Kurt Cobain. Vincent bahkan sempat memajang beberapa foto di sela latihan dengan band barunya ATF. Aksi membanting gitar ia bagikan melalui akun Instagram miliknya tanpa memberi caption apapun. Lantas mungkinkah insiden di Pesta Pora murni sejenis luapan ekspresi panggung Vincent? Atau sebaliknya Vincent kebablasan karena diduga terpengaruh minuman beralkohol? Vincent Rompis adalah public figure yang banyak penggemarnya, banyak disukain orang. Seharusnya Vincent berpikir ulang kalau ingin memperlihatkan atraksi di panggung. Big figure ini kan dicontoh sama para fansnya, apalagi fansnya juga banyak yang anak-anak muda, anak remaja gitu. Saat Vincent Rompis jadi sorotan usai aksi nyelenehnya di atas panggung, penyanyi muda Bernadia baru saja mencurahkan isi hatinya di akun media sosial miliknya usai mendapatkan respon komentar yang mengarah pada pelecehan verbal secara online setelah konten video pulang kampung yang diunggah beredar di akun TikTok. Sontak komentar-komentar yang syarat mengarah pada pelecehan verbal pun membuat Bernadia gerah hingga ia sempat menutup kolom komentar miliknya. Melalui Instastory miliknya, penyanyi yang namanya mulai dikenal melalui lagu 1 bulan ini pun meluapkan kekecewaannya pada sikap netizen yang memadati komentar sarkas dan negatif. Hai, mungkin aku akan hapus ini bentar lagi. Dan aku jarang banget speak up tentang ini. Cuman menurut aku udah keterlaluan komen-komennya. Bahkan komennya itu ada di sebuah postingan yang bukan aku yang ngepost. Jadi aku juga sangat menyayangkan kenapa dia yang ngepost itu. Mungkin maksudnya juga gak kesana, aku tahu. Tapi bahkan setelah komennya beribu dan semuanya isinya cukup, aku gak ngerti lagi. Tapi kenapa gak langsung dihapus? Bahkan setelah beberapa saat, setelah udah terlalu parah, baru komennya dinonaktifkan. Yang akhirnya orang di platform lain bisa repost lagi video itu dan komennya serupa. Jadi aku nggak ngerti lah, cuman ya aku sedih jujur, tapi nggak tau lah. Meski memahami posisinya tak mungkin bisa mencegah komentar liar warganet, namun ia juga menyayangkan pemilik akun yang memposting ulang konten miliknya di sebuah aplikasi. Namun, sejak Bernadia buka suara, akun yang merepost konten tersebut langsung buru-buru menghapusnya. Lantas mungkinkah akun tersebut khawatir digugat secara hukum oleh kubu Bernadia? Tidak ada yang bisa membatasi orang mau berpikir apa, terserah. Wajar, sangat wajar untuk berpikir apapun tentang apa yang kamu lihat ataupun kamu tonton. Dan itu hakmu. Tapi kalau sekiranya kalau misalnya kamu tahu itu akan menyakiti hati orang atau akan bikin gak nyaman orang pas baca, tolong simpen sendiri aja lain kali. Terserah sih. Aku benci jujur ngomong kayak gini tapi
Saat penyanyi Bernadia buka suara, untuk kesekian kalinya, Salindri Lintang Ayu, pelapor yang mengaku korban penipuan dan penggelapan dari artis FTV Lady Marcella untuk kesekian kalinya, menggelar jumpa pers dan menyatakan jika seterusnya yang tersangkut kasus proyek pengadaan barang dan jasa untuk bantuan sosial di DKI Jakarta sudah ditahan oleh pihak kepolisian sejak 19 September 2024 lalu. Hari ini saya menyampaikan informasi adanya penahanan terhadap tersangka LM. Kami sebagai pelapor mendapatkan informasi tersebut berdasarkan surat yang Mbak Lintang terima dari penyidik, yakni surat tertanggal 23 September 2024, namanya pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Penantian yang panjang akhirnya udah ditahan di tanggal berapa Bang kemarin? 19 kemarin jam 3 sore. Bahagia dong. Penantian yang panjang akhirnya terselesaikan dengan baik. Pernyataan kubu Salindri yang diwakili juru belanya Fahmi Bahmid ini seolah mengulang jumpa pers beberapa waktu lalu yang menyatakan jika Lady Marcella sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan dalam waktu dekat. Tapi anehnya hingga kubu Salindri Lintang Ayu bolak-balik menghelat jumpa pers, belum ada secuil pun keterangan dari pihak kepolisian apalagi rilis atas penahanan Lady Marcella. Pun, kubu Lady Marcella sendiri cenderung abai menanggapi aksi jumpa pers demi jumpa pers yang sudah kesekian kali digelar kubu Salindri. Kami menjelaskan kepada rekan-rekan media itu berdasarkan surat yang kami terima dari penyidik. Saat ini ada di tahanan Polda Metro Jaya. Si LM-nya udah menerima hasil dari perbuatannya. Entah kasus ini bagi kepolisian masih terasa begitu sama antara ranah pidana atau perdata, atau bisa jadi bukan merupakan atensi publik, sehingga tak ada rilis sama sekali ihwal status tersangka maupun tahanan. Terlebih kasus ini bermula dari pertemanan bisnis, di mana kubu Salindri Lintang Ayu kabarnya sempat ditawari proyek super kakap dengan nilai proyek yang ditaksir mencapai 30 miliar rupiah. Proyek bantuan sosial di musim pandemi yang sedianya ditawarkan sebagai bentuk kerjasama pendanaan dengan kubu Salindri itu disebut-sebut mangkrak hingga merugikan kubu Salindri yang mengklaim sudah setor uang miliaran. Bahkan belakangan surat tender yang didapat itu merupakan surat palsu. Saya nggak bisa nyairin di bank, berapa lama saya kan keblokir akhirnya dengan masalah ini. Saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah kenal, dan masa iya baru ketemu dia langsung kasih serahkan uang kepada saya 3 miliar. Dia tetap dengan gayanya yang seolah-olah dia korban. Entah mana yang benar, yang jelas perkara bisnis bansos yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diambil dari pajak rakyat ini, biasanya jika untung, para pihak cenderung diam-diam sambil santai menikmati pundi-pundi. Tapi, jika ada yang merasa rugi, apalagi satu sama lain akan berisik, ramai-ramai saling meratapi nasib. Bahkan ketika Lady Marcella dilaporkan kubu Salindri atas dugaan penipuan dan penggelapan, ia pun tak mau kalah gertak. Lady Marcella juga sempat melaporkan balik kubu Salindri dengan dugaan pencemaran nama baik. Ya, aksi saling lapor ini pun bak lakon drama tak usai. Siapa yang benar, siapa yang playing victim masih amat sumir. Entah siapa yang paling benar, publik tinggal menunggu waktu saja kapan kasus ini disidangkan. Atau luapan demi luapan perasaan saling tertipu dan tercemar ini perlahan senyap begitu saja. Dilaporin di mana-mana, dilaporin di Polres Jakarta Pusat, saya dilaporin di Polda Metro, di Harda, di Kamnek, banyak yang laporin. Pencemaran nama baik katanya. Harus lanjut dan proses ini harus di pengadilan. Mbak Lintang siap kapan saja nanti memberikan kesaksian di pengadilan. Semangat pagi pemirsa, semoga selalu ceria ya di sana ya. Walaupun memang pagi ini langsung kita diterpa dengan kabar dari Lady Marcella yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan atas kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan dana bansos senilai 60 miliar ya. Lady ini terancam hukuman 4 tahun penjara nih ya pemirsa. Dan bahkan pihak pelapor ini juga menduga adanya indikasi Lady ini melakukan tindak pidana yaitu pencucian uang. Dan sampai hal ini terbukti, maka Lady ini juga terancam hukuman penjara yang lebih berat lagi, yaitu sampai 10 tahun penjara.
Alright pemirsa, semangat pagi selalu. Hari ini bersama dengan saya Evelina Tan yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gaspot. Next, Natalie Holscher ini lempar sindiran pedas ya ketika memang merawat sendiri anaknya Azam yang memang sempat juga masuk rumah sakit kemarin. Apakah memang Sule yang sedang disindir di sini? Simak sesaat lagi, tetap di Gaspot.